Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah analisis kompleks Rombel B dengan anggota Nuraini Novita 4101417066, Yeni Nurrohmah 4101417093, dan Nur Asri 4101417102 akan menerangkan tentang pembahasan soal persamaan Cauchy-Riemann. Untuk soal yang pertama, tentukan apakah turunan pertama dari fungsi Z ada, dan jika ada, tentukan turunan pertama dari f(aksen). Tentukan turunan pertama dari fungsi Z tersebut jika kasus yang pertama, fz sama dengan x kuadrat ditambah iy kuadrat. Yang kedua, fz sama dengan z imajiner Z. Untuk penyelesaian kasus yang pertama dengan fz sama dengan x kuadrat ditambah iy kuadrat, dapat ditentukan bahwa u sama dengan x kuadrat dan v sama dengan y kuadrat. Dengan demikian, turunan pertama u terhadap x sama dengan 2x, dan turunan v terhadap x sama dengan 0, turunan u terhadap y sama dengan 0, turunan v terhadap y sama dengan 2y. Berdasarkan teorema persamaan Cauchy-Riemann, fz memiliki turunan apabila ux sama dengan vx dan uy sama dengan negatif vx. Jika ux sama dengan vx, maka dari sini diperoleh 2x sama dengan 2y. Dengan demikian, haruslah x sama dengan y. Sedangkan untuk uy sama dengan negatif vx sama dengan 0. Sehingga turunan pertama fz ada jika dan hanya jika x sama dengan y. Akibatnya, f(aksen) x kuadrat ditambah iy kuadrat sama dengan 2x ditambah i0 atau sama dengan 2x. Nah, untuk soal yang nomor 2, kasus nomor 2, fz sama dengan z imajiner Z. Kita jabarkan dulu, z imajiner Z sama dengan x ditambah iy dikali imajiner Z yaitu y, sehingga sama dengan xy ditambah iy kuadrat. Di sini kita cari u sama dengan xy dan v sama dengan y kuadrat. Sedangkan untuk turunan u terhadap x sama dengan y, dan turunan v terhadap x sama dengan 0. Kemudian turunan u terhadap y sama dengan x, dan turunan v terhadap y sama dengan 2y. Nah, jika kita menginginkan ux sama dengan vx, hal ini terjadi jika dan hanya jika y sama dengan 0, dan uy sama dengan vx jika dan hanya jika x sama dengan 0. Sehingga f(aksen Z atau turunan pertama dari fungsi Z ada jika dan hanya jika x dan y sama dengan 0. Akibatnya, turunan pertama dari fungsi Z ada hanya pada titik 0, yaitu 0 itu sendiri. Lanjut, soal nomor 2. Tunjukkan bahwa masing-masing fungsi berikut dapat diturunkan pada daerah definisi fungsi asalnya, dan carilah turunan pertama dari fungsi Z berikut. Untuk kasus yang A, fz sama dengan akar R kali eksponen I theta per 2 dengan R lebih dari 0, dan theta lebih dari alfa kurang dari alfa ditambah 2pi. Dan untuk B, fz sama dengan eksponen negatif theta cos ln R ditambah I eksponen negatif theta sin ln R dengan R lebih dari 0 dan theta lebih dari 0 kurang dari 2pi. Berikut adalah penyelesaiannya untuk kasus yang pertama. Fz sama dengan akar R kali eksponen I theta per 2 sama dengan, fungsi eksponen ini dijabarkan dalam bentuk fungsi kompleks dalam bentuk polar.
yaitu akar R dikali cos pi per 2, yaitu akar R dikali cos theta per 2 ditambah I akar R sin theta per 2. Dengan R lebih dari 0, theta lebih dari alfa, dan theta kurang dari alfa ditambah 2pi. Dari soal berikut, maka dapat diperoleh U sama dengan akar R dikali cos theta per 2, dan V sama dengan akar R sin theta per 2. Kemudian untuk turunan pertama U terhadap R sama dengan 1 per 2 akar R dikali cos theta per 2. Dan turunan pertama V terhadap R sama dengan 1 per 2 akar R dikali sin theta per 2. Untuk turunan terhadap theta, U theta sama dengan negatif akar R per 2 dikali sin theta per 2. Dan turunan V terhadap theta sama dengan akar R per 2 dikali cos theta per 2. Berdasarkan teorema persamaan Cauchy-Riemann untuk bentuk polar, fungsi Z memiliki diferensial atau memiliki turunan apabila R dikali turunan pertama U terhadap R sama dengan turunan pertama V terhadap theta, dan turunan U terhadap theta sama dengan negatif R dikali turunan V terhadap R. Dengan demikian, maka Fz berikut memiliki turunan. Dengan demikian, maka Fz di sini memiliki turunan dikarenakan R dikali turunan U terhadap R sama dengan turunan V terhadap theta, yaitu akar R per 2 dikali cos theta per 2. Dan juga turunan U terhadap theta sama dengan negatif R dikali turunan V terhadap R, sama dengan negatif akar R per 2 kali sin theta per 2. Maka dapat dicari turunan pertama dari Fz, yaitu eksponen negatif I theta dalam kurung turunan U terhadap R ditambah I turunan V terhadap R sama dengan E sama dengan eksponen negatif I theta dalam kurung 1 per 2 akar R dikali cos theta per 2 ditambah I 1 per 2 akar R sin theta per 2. Kemudian di sini 1 per 2 akar R kita keluarkan dan pindah ke depan, sehingga 1 per 2 akar R eksponen negatif I theta dikali dalam kurung cos theta per 2 ditambah I sin theta per 2. Bentuk polar ini kita ubah kembali ke dalam bentuk eksponen, sehingga menjadi 1 per 2 akar R dikali eksponen negatif I theta dikali eksponen negatif I theta, sama dengan 1 per 2 akar R eksponen negatif I theta sama dengan 1 per 2 Fz, karena di sini akar R eksponen I theta sama dengan Fz. Sehingga turunan pertama dari Fz sama dengan 1 per 2 Fz. Nah, untuk kasus yang kedua atau B, Fz sama dengan eksponen negatif theta dikali cos ln R ditambah I eksponen negatif theta dikali sin ln R, dengan R lebih dari 0, theta lebih dari 0, dan kurang dari 2pi. Dari soal kita peroleh U sama dengan eksponen negatif theta dikali cos ln R, dan V sama dengan eksponen negatif theta dikali sin ln R. Maka kita cari turunan U terhadap R sama dengan negatif 1 R eksponen negatif theta dikali sin ln R. Sedangkan turunan V terhadap R sama dengan 1 R eksponen negatif theta dikali cos ln R. Dan turunan U terhadap theta sama dengan negatif eksponen
negatif theta, cos ln R, dan turunan V terhadap theta, maaf ini typo sedikit, itu sama dengan negatif eksponen min theta dikalikan dengan sin ln R. Sama halnya dengan poin A, agar fungsi Z di sini memiliki turunan, maka harus memenuhi persamaan Riemann, yaitu ternyata di sini kita peroleh persamaan Riemann dapat terpenuhi, yaitu R dikali turunan U terhadap R sama dengan turunan V terhadap R, yaitu negatif eksponen min theta dikalikan dengan sin ln R, dan negatif R dikali turunan V terhadap R sama dengan turunan U terhadap theta, yaitu negatif eksponen min cos ln R. Nah, dengan demikian, maka FZ di sini memiliki turunan. Nah, untuk selanjutnya kita cari turunan FZ dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Lalu kita masukkan turunan U terhadap R dan turunan V terhadap R ke dalam rumus. Diperoleh eksponen negatif I theta. Nah, untuk untuk turunan U terhadap R yaitu negatif 1/R eksponen I theta dikali sin ln R ditambah 1/R. Nah, di sini dalam rumus ada I-nya, ditambah I 1/R eksponen negatif I theta dikali cos ln R. Nah, kemudian kita sederhanakan persamaan ini dengan mengeluarkan I dan mengeluarkan R dari dalam kurung. Kemudian pangkat negatif di sini kita taruh di bawah. Dengan demikian, persamaan ini dapat disederhanakan menjadi I FZ per Z. Nah, ini merupakan bentuk umum Z dalam bentuk polar, sedangkan ini adalah FZ dari soal. Maka dengan demikian, untuk turunan FZ sama dengan eksponen negatif theta cos ln R ditambah I eksponen negatif theta sin ln R itu sama dengan I FZ per Z. Selanjutnya nomor 3, tunjukkan ketika FZ sama dengan X pangkat 3 plus I 1 min Y pangkat 3 itu adalah sah atau benar ketika turunan pertama FZ sama dengan UX plus 1 VX sama dengan 3X kuadrat jika ketika Z sama dengan 1. Selanjutnya penyelesaiannya seperti ini. Ketika FZ sama dengan X pangkat 3 plus 1 plus I 1 min Y pangkat 3 didapatkan UX sama dengan X pangkat 3 dan V-nya 1 min Y pangkat 3. Dengan itu, maka turunan pertama U terhadap X adalah 3X pangkat 2, itu dari ini, turunan pertama. Sedangkan VY itu adalah min 3 dikali 1 min Y pangkat 2, itu berasal dari turunan pertama V terhadap Y. Selanjutnya, dengan persamaan ini kita dapatkan bahwa X kuadrat plus 1 min Y pangkat 2 sama dengan 0. Dan UY-nya sama dengan min VX itu 0 sama dengan 0 karena turunan pertama U terhadap Y itu sama dengan 0. Di sini tidak ada variabel Y-nya. Nah, jelas bahwa persamaan Riemann hanya terjadi ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Dapat dilihat pada persamaan ini. Selanjutnya, maka dapat dikatakan bahwa persamaan itu terjadi
ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Dengan kata lain, Z sama dengan I karena turunan pertama FZ sama dengan UX plus I, VX sama dengan UX-nya kita ambil dari ini. 3X pangkat 2 ditambah I kali 0. 0-nya dari ini, maka didapatkan 3X pangkat 2. Jadi hasilnya valid ketika Z sama dengan 1. Dalam hal ini kita melihat bahwa F aksen I sama dengan 0. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Buktikan persamaan ini dan ini untuk UX dan UY untuk menunjukkan bahwa UX sama dengan UR cos theta min U theta sin theta per R dan UY sama dengan UR sin theta plus U theta cos theta per R. Then use this equation and similar ones for UX and UY to show that in UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Jadi kita akan membuktikan bahwa UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Dengan persamaan yang dengan adanya persamaan ini gitu. Bisa dilanjutkan. To our satisfaction, let's complete that verification, that equation. Ya, penyelesaiannya adalah pada soal kan kita udah diketahui persamaan ini dan persamaan ini. Terus juga ada persamaan ini dan ini. Sedangkan kita akan membuktikan bahwa UX itu sama dengan VY dan UY sama dengan VX. Min VX maksudnya ini. Ya. Nah, kan kita tahu UX sama dengan UR cos theta min U theta sin theta min R. Itu dari ini. Yang diketahui ini dan UY-nya juga ini. Kan udah. Nah, selanjutnya UR kita ganti dengan persamaan ini. Jadi UR kan sama dengan V theta per R. Nah, kita ganti jadi hasilnya ini. Dan yang U theta itu kita ganti dengan min R V R. Jadinya dapatnya ini. Terus persamaan ini sama aja persamaan ini. Ini hanya dibalik, sinnya di depan, cosnya itu di belakang. Nah, persamaan ini tadi sama artinya dengan ini. VY. Nah, jadi kita dapat menunjukkan bahwa UX sama dengan UY. Dengan algoritma atau cara yang sama, UY, maka kita dapatkan bahwa ini UY itu sama dengan UR sin theta plus U theta cos theta per R. Sama dengan ini, sama dengan UR-nya kita ganti dengan ini. V theta per R min ini kan, ya kan. Jadi habis itu sama aja min ini dikeluarkan tanda minnya, hasilnya ini sama dengan min VX. Untuk selanjutnya soal nomor 5, tunjukkan bahwa turunan fungsi berikut tidak ada di setiap titik. A. Fz sama dengan Z dikurangi Z bar. B. Fz sama dengan E pangkat X dikali E pangkat negatif IY. Berikut merupakan penyelesaiannya. A. Fz sama dengan Z dikurangi Z bar. Kita ketahui bahwa Z sama dengan X ditambah IY dan Z bar yaitu
X dikurangi IY, sehingga FZ sama dengan X ditambah IY dikurangi dalam kurung X dikurangi IY, sama dengan I2Y. Jelas bahwa UXY sama dengan 0 dan VXY sama dengan 2Y. Diperoleh turunan parsial UX sama dengan 0, UY sama dengan 0, VX sama dengan 0, dan VY sama dengan 2. Sehingga UX tidak sama dengan VY. Hal ini berarti persamaan Cauchy-Riemann UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX tidak terpenuhi. Jadi turunan FZ sama dengan Z dikurangi Z bar tidak ada di titik manapun. Untuk yang B, FZ sama dengan E pangkat X dikali E pangkat negatif IY. Dalam bentuk Euler, persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. E pangkat IY dapat diubah menjadi cos Y ditambah I sin Y. Karena E pangkat negatif IY, sehingga diubah menjadi cos Y dikurangi I sin Y. Persamaan FZ menjadi E pangkat X dikali cos Y dikurangi I sin Y sama dengan E pangkat X cos Y dikurangi I E pangkat X sin Y. Jelas bahwa UXY sama dengan E pangkat X cos Y dan VXY sama dengan negatif I E pangkat X sin Y. Diperoleh turunan parsial UX sama dengan EX cos Y, UY sama dengan negatif EX sin Y, VX sama dengan negatif E pangkat X sin Y, dan VY sama dengan negatif E pangkat X cos Y. Sehingga UX tidak sama dengan VY dan UY tidak sama dengan negatif VX. Hal ini berarti persamaan Cauchy-Riemann UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX tidak terpenuhi. Jadi turunan FZ sama dengan E pangkat X dikali E pangkat negatif IY tidak ada di titik manapun. Untuk soal nomor 6, dengan menggunakan F aksen Z0 sama dengan E pangkat negatif I theta dikali UR ditambah IVR, buktikan bahwa F aksen Z sama dengan negatif 1 per Z kuadrat merupakan turunan dari Fz sama dengan 1 per Z untuk Z tidak sama dengan 0. Ini merupakan penyelesaiannya. Fz sama dengan 1 per Z untuk Z tidak sama dengan 0 dalam bentuk polar dapat ditulis sebagai berikut. Z dalam bentuk polar dapat ditulis menjadi R kali E pangkat I theta, sehingga Fz sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R dikali E pangkat 1 theta, sama dengan 1 per R dikali E pangkat negatif I theta sama dengan 1 per R dikali cos theta min I sin theta. Jadi E I theta dapat diubah menjadi cos theta ditambah I sin theta. Cos theta, sehingga Fz menjadi cos theta per R dikurangi I sin theta per R. Jelas bahwa UR theta sama dengan cos theta per R dan VR theta sama dengan negatif sin theta per R. Diperoleh turunan parsial UR sama dengan negatif cos theta per R kuadrat, U theta sama dengan negatif sin theta per R kuadrat, VR sama dengan sin theta per R kuadrat, dan V theta sama dengan negatif cos theta per R kuadrat. Dengan menggunakan F aksen Z0 sama dengan E pangkat negatif I theta dikali UR ditambah IVR diperoleh tadi UR sama dengan negatif cos theta per R kuadrat, sedangkan VR sin theta per R kuadrat dimasukkan ke persamaan F aksen Z0 sehingga diperoleh F aksen Z sama dengan negatif E pangkat negatif I theta dikali UR dan VR yang telah dimasukkan sama dengan negatif E pangkat negatif I theta dikali dalam kurung E pangkat negatif I theta per R kuadrat sama dengan negatif dalam kurung E pangkat negatif I theta kuadrat per R kuadrat sama dengan negatif 1 per R E pangkat I theta kuadrat sama dengan negatif 1 per Z kuadrat. Jadi terbukti bahwa F aksen Z sama dengan negatif 1 per Z kuadrat merupakan turunan dari Fz sama dengan 1 per Z untuk Z tidak sama dengan 0. Sekian pembahasan soal mengenai persamaan Cauchy-Riemann dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.